Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sahira Fitri dari kelas F jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada 1. Sumber daya alam, yaitu faktor yang bersumber dari kekayaan alam. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu faktor yang produksinya melakukan kegiatan promosi. Sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja berdasarkan kualitas dan tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan. Nah, untuk yang tenaga kerja berdasarkan kualitas meliputi 1. Tenaga kerja terdidik, contohnya seperti dokter, guru, dan arsitek. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, contohnya seperti penjahit, sopir, kapster salon, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya kuli bangunan dan petugas kebersihan. Untuk tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani, contohnya kuli bangunan, penjaga kebersihan, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja rohani, contohnya dosen dan guru. Ketiga, faktor modal, yaitu barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, modal menurut beberapa sumber meliputi 1. Modal berdasarkan sumbernya, meliputi modal sendiri dan modal asing. Untuk modal asing adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri, sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, misalnya dalam bentuk pinjaman modal. 2. Berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang dapat dipakai secara berulang, sedangkan modal lancar adalah modal yang akan dihabiskan dalam sekali pakai. 3. Modal berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 2, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi bangunan, mesin kendaraan, dan peralatan. Modal abstrak meliputi hak paten, hak merek, goodwill. 4. Modal berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 2, yaitu modal individu dan modal publik. Modal individu adalah modal yang berasal dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. Sedangkan modal publik adalah modal dari pemerintah untuk kepentingan umum. 4. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang ada di dalam diri sendiri dalam menggunakan faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu perencanaan gerakan, lalu pengawasan, dan perorganisasian. 5. Sumber daya informasi adalah keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.